harap kalian yang menonton hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke pokok bahasan sudut berelasi. Sudut berelasi ini bagian dari trigonometri. Nah, apa sih sudut berelasi itu? Sudut berelasi itu adalah hubungan antara sudut segitiga dari 0 derajat sampai 360 derajat, di mana hubungannya itu selisih atau penjumlahan. Nah, dari 0 derajat sampai 360 derajat ini terdiri dari 4 kuadran. Oke, kuadran pertama 0 derajat sampai 90 derajat. Ini kuadran pertama. Di kuadran pertama ini relasinya itu 90 derajat dikurang alfa. Nah, untuk kuadran pertama yang bernilai positif hanya semua sudut bernilai positif di kuadran pertama. Nah, itu ya untuk kuadran pertama 0 sampai 90 derajat. Kemudian kita masuk ke kuadran kedua, yaitu 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, relasi sudutnya yaitu 180 derajat dikurang alfa atau 90 derajat ditambah alfa. Untuk kuadran kedua yang bernilai positif hanya sudut sinus atau sin. Nah, untuk kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, di kuadran ketiga ini sudut berelasinya yaitu 180 derajat ditambah alfa. Untuk kuadran ketiga yang bernilai positif hanya sudut tan atau tangent. Di luar daripada sudut tan atau tangent ini bernilai negatif ya. Kemudian kuadran terakhir yaitu kuadran keempat, sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Ini lingkupnya. Nah, di kuadran keempat ini relasi sudutnya yaitu 360 derajat dikurang alfa. Untuk kuadran keempat yang bernilai positif hanya sudut cos atau cosinus. Di luar dari sudut cos atau cosinus itu bernilai negatif. Nah, adapun sudut relasinya itu ada dua ya. Pertama, untuk 90 derajat ditambah atau dikurang alfa. Oke, ditambah atau kurang alfa. Maksudnya ini, kuadran pertama 90 derajat dikurang alfa. Kuadran kedua 90 derajat ditambah alfa. Ada dua nih ya, tambah dan kurang. Nah, dia masuk ke kategori yang pertama. Kalau dia sin, dia minta di depan sin, berarti berubah jadi cos. Kemudian sudut cos berubah jadi sin dan sudut tan berubah menjadi kotangen. Yang kedua, untuk 180 derajat ditambah dan dikurang alfa. Nah, itu kuadran berapa itu? Kuadran 2 dengan kuadran 3. Itu ya, menggunakan 180 derajat. Kemudian 360 derajat ditambah ataupun dikurang. Ini kuadran keempat. Artinya kuadran kedua, ketiga, dan keempat menggunakan ini. Oke, kuadran kedua bisa menggunakan syarat pertama, bisa menggunakan syarat kedua ya. Yang mutlak menggunakan syarat kedua itu adalah kuadran 3 dengan kuadran 4. Di mana hubungannya, relasinya? Kalau dia minta sin di sini, maka nanti hasilnya juga sin. Kalau dia minta sudut berelasinya cos, maka hasilnya cos juga. Sama seperti tan. Hasil dia minta sudut berelasi tan, maka hasilnya tan juga. Agar lebih paham tentang konsep sudut berelasi, kita masuk ke contoh soal. Yang nomor 1, nyatakan perbandingan trigonometri sudut komplementnya, yaitu sin 210 derajat. Harus kita cari dia berelasi dengan sin berapa derajat. Nah, yang pertama, sin 210 derajat, dia itu sin alfa. Yang kita cari si alfanya ini siapa? Siapa berelasi dengan 210 derajat? Pertama kita identifikasi 210 derajat ini di kuadran berapa? Kita sudah tahu ini lebih dari 180 derajat namun kurang dari 270 derajat. Maka ini kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang kita gunakan sudutnya itu 180 derajat ditambah alfa. Oke, kita tukar ya. Sin 210 derajat kita tukar menjadi sin
180 derajat ditambah alfa. Oke. Nah, si alfanya ini siapa? Karena di sini 210 derajat. Yang kita tahu ya, sin 210 derajat ini sama dengan sin 180 derajat ditambah dengan 30 derajat. Karena 180 derajat ditambah 30 derajat itu 210 derajat. Nah, dari sini kita udah tahu di sini alfanya siapa. Ini ya posisi si alfa. Di sini si alfanya 30 derajat. Artinya sin 210 derajat itu sama dengan nilainya dengan sin alfa, yaitu 30 derajat. Tapi ingat, 210 derajat ini di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya sudut tan atau tangen. Nah, ini yang diminta di soal dia sudut apa? Sudut sin. Nah, karena dia sin, maka di sini dibuat negatif. Oh iya, jangan lupa ya, kita identifikasi juga terlebih dahulu 180 derajat ditambah alfa ini ke syarat sudut berelasi. Nah, kita nggak menggunakan ini. Yang kita gunakan ini ya, 180 derajat tambah atau kurang alfa. Nah, kalau dia 180 derajat, soal minta sin, maka hasilnya itu sin. Sama seperti ini ya, soal minta sin, maka hasilnya ke sin. Hanya berbeda 210 derajat di kuadran 3. Dia minta sin, berarti sinnya negatif. Artinya sin 210 derajat itu ekuivalen dengan negatif sin 30 derajat. Oke, selanjutnya nomor 2. Kita coba lagi ya, biar lebih paham. Cos 330 derajat ya. Artinya cos 330 derajat ini di kuadran ke-4 ya. Lebih dari 270 namun dia kurang dari 360. Artinya ini kuadran ke-4. Kalau kuadran ke-4 berarti rumus yang kita gunakan adalah ini ya, 360 dikurang alfa. Oke, kembali ini cos 360 dikurang alfa. Oke, selanjutnya si alfa ini siapa biar ekuivalen atau senilai dengan 330 derajat. Nah, kita tahu artinya cos 360 derajat dikurang 30 derajat. Gitu ya. Nah, di sini sudah kamu pahami. Di sini alfanya 30 derajat. Oke, kembali lagi. Kita di sini menggunakan cos 360 derajat dikurang alfa. Masuk ke syarat sudut berelasi. Sama ya, 360 ditambah atau dikurang alfa. Artinya kalau dia minta cos, hasilnya juga tetap cos. Oke, berarti ini tetap cos ya, tidak salah. Kita tidak perlu mengubah. Nah, di sini kita dapat, di sini alfa ya letaknya, ini 30. Artinya cos 30 derajat. Oke, dia tadi kuadran ke-4. Kuadran ke-4 yang positif hanya kosinus. Kebetulan soal kita cos, jadi tidak perlu kita tambahkan negatif di depannya. Hasilnya ini ya. Cos 330 derajat itu ekuivalen dengan cos 30 derajat. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita masih ini ya. Oh, ini sudutnya sudut tan. Sudut tan 90 derajat. 90 derajat itu berada di kuadran ke-1. Oke, ini ya 90 derajat kuadran pertama. Maka yang kita gunakan itu 90 derajat dan 90 derajat dikurang alfa. Oke. Nah, yang kita gunakan tan 90 derajat dikurang alfa. Kita masuk ke syarat sudut relasi. Yang kita gunakan ini ya, kali ini 90 ditambah dikurang alfa. Dia bilang apa? Kalau dia soalnya tan, maka berubah jadi cos. Oke, pertama kita ini yang kita lakukan tadi ya. Oke. Tan 90 derajat dikurang alfa. Nah, kita cari si alfanya itu siapa? Oke, si alfanya karena dia minta sudutnya 90 derajat, maka tentu si alfanya di sini
0 derajat. Nah, sekarang masalahnya kita gunakan 90 derajat dikurang alfa di sini. Kita masuk ke sudut berrelasi. Sudut relasinya 90 derajat ditambah dikurang alfa. Ini yang kita gunakan. Soal dia minta apa? Tan 90 derajat. Kalau kita menggunakan rumus 90 derajat ditambah dan dikurang alfa, maka dia berubah jadi kotangen. Oke, berarti si tan ini berubah jadi kotangen alfa. Nah, alfanya di sini siapa? 0 derajat. Si tannya berubah jadi kotangen. Alfanya 0 derajat. Artinya tan 90 derajat itu ekuivalen dengan kotangen 0 derajat. Oke, untuk lebih paham kita masuk ke animasi. Kita masuk ke animasi trigonometri ya. Kita tadi contoh kita buktikan menggunakan animasi ini. Tadi soal nomor satunya sin 210 derajat. 210 derajat itu termasuk sudut istimewa ya. Maka kita klik dulu sudut istimewanya, kemudian kita pilih jenis sudutnya, sudut sin. Kemudian dari sini kita tarik. Ini 30 derajat, ini 60, 60, 90. Di sini ya 210 ya, benar ini dia 210 ini. Berarti sin 210 tadi kita cari dia ekuivalen dengan negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Karena negatif sin 30 derajat maka dia negatif setengah. Benar ya yang kita cari melalui contoh tadi. Kemudian oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi soalnya cos 330 derajat ya. Maka kita klik dulu cos 330 derajat. Dia masih tetap sudut istimewa ya. Nah, cos 330 derajat itu di mana ya? Oke, cos 330 derajat itu ada di kuadran ke-4. Berarti di sini ya. Ini masih 300, ini 315, ini 330 ini ya. 330. Nah, tadi cos 330 itu ekuivalen dengan 360 dikurang 30. Karena menggunakan 360 dia minta cos tetap cos ya. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Ini 1/2 akar 3. Karena dia di kuadran keempat itu yang positif adalah sudut cos, maka hasilnya positif. Positif 1/2 akar 3. Nah, yang lanjut ke soal nomor 2. Dia minta sudut apa? Sudut tan. Tan berapa? Tan 90 derajat. Masih juga ya sudut istimewa. Nah, kita cari. Nah, ini masih sudut 0. Di sini sudut 0 ya. Nih. Maka 90, ini 30, 45, 60, 90 ini dia. Tan 90 derajat tadi ekuivalen dengan, karena menggunakan 90 berubah jadi kotangen 0 derajat ya. Kotangen 0 derajat itu tak hingga. Kotangen 0 derajat. Positif negatif tak hingga. Sama ya. Oke, sama dengan contoh yang kita cari tadi. Demikian penjelasan saya tentang sudut berelasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.